tubuh itu adalah zat kurkumin, Pak. Ini gunanya sebagai zat anti-inflamasi. Jadi dia menyembuhkan bengkak, Pak. Mungkin ada Bapak punya anak amandel di rumah, bengkak di sini, Pak. Itu namanya inflamasi, Pak. Radang, gitu ya. Atau ada sakit asam urat bengkak di lututnya, rematik, itu namanya inflamasi, radang. Kalau Bapak konsumsi kurkumin, disembuhkannya karena dia menyembuhkan radang. Yang kedua gunanya sebagai zat anti-infeksi. Contohnya orang tukar lambung, infeksi di lambungnya, gitu ya. Yang kedua zat anti-lipid, gitu dia. Mungkin ada nggak bapak di sini yang punya gejala seperti ini? Kalau bawa motor tuh sering kebas-kebas tangannya, gitu dia. Ada habis kerja itu mati-mati rasa di ujung jari, Pak. Atau rasanya berat di pundak ini, Pak. Ya. Jadi itu adalah ciri-ciri orang punya kolesterol tinggi, Pak. Gitu ya. Jadi kenapa bisa kebas itu? Ini ibaratnya pembuluh darah nih, Pak. Ini pembuluh darah nih, Pak, yang bulat nih, Pak ya. Jadi kebas-kebas itu, Pak, karena lemak, ini lemak, Pak. Dia menumpuk gini. Ya, lama-lama dia nutup, Pak. Jadi kalau kita dalam keadaan lancar di sini, maka di ujung jari mati rasa dia. Gitu. Nah, guna zat anti lipid adalah mengikat lemak dan memperlancar darah kita. Yang ketiga zat antioksidan. Nah, ini gunanya pertama untuk memperbarui sel-sel yang rusak. Yang kedua gunanya adalah untuk membuang racun-racun dalam tubuh. Mungkin kita sering makan bahan pengawet, bahan kimia, penyedap rasa gitu ya. Atau mohon maaf nih, Pak ya, jangan tersinggung. Ada mungkin yang merokoknya agak kuat. Dan itu kan yang kita hisap tuh racun namanya nikotin sama tar, Pak. Yang bikin candu itu namanya nikotin gitu kan, dalam darah. Makanya kita ketergantungan. Nah, guna zat antioksidan ini gunanya untuk membuang racun tadi, Pak. Nanti kalau kita makan itu bisa mengurangi candunya, membuang racunnya, gitu ya. Nah, tiga zat ini bisa kita temukan di lingkungan sekitar kita. Bisa kita olah di rumah nanti, Pak. Dan ini yang saya bawa ke sini nggak main-main, Pak. Karena saya dulu itu kadang di dinas, di apa gitu ya. Makanya saya bawa ini barangnya barang jelas. Ini adalah hasil penelitian dari Profesor Dr. Hembing, tahu mungkin, Pak, pernah dengar ya. Ini adalah penelitian dia, Pak. Jadi referensinya di sana. Jadi nggak sembarangan. Makanya kalau bisa, gitu. Pertama, Bapak cari tumbuhan ini dulu. Apa nih yang tahu mungkin, Pak? Bapak, temulawak, betul, Pak. Ya, ini temulawak, Pak. Temulawak itu paling tinggi zat antiinflamasinya. Kalau Bapak ada mungkin anak punya amandel di rumah ya, daripada operasi nih, Pak, ambilnya temulawak itu 2 jari, Pak. Gini, dipotong, direbus pakai air, diminumkan segelas hari pada anak. Seminggu kempes deh, Pak. Daripada operasi kan kasihan. Yang kedua zat anti lipidnya di sini, Pak. Ada yang tahu mungkin nih, Pak? Ini bukan kunyit putih, Pak. Ya. Ini namanya temulawak juga, tapi temulawak putih, Pak. Beda sama kunyit putih ya, Pak ya. Kalau kunyit putih itu obat untuk kanker. Yang ketiga, nah ini sekarang paling dicari orang, Pak. Bapak ketemu di jalan disimpan, karena dicari orang sekarang, Pak. Ini bahkan untuk orang perokok sekalipun bisa bikin dia berhenti merokok, Pak. Karena anti racunnya 95% dia. Karena membawa racun dalam darah gitu ya. Untuk perokok nikotin sama tar ya. Nanti efeknya dia nanti paru-parunya terasa lapang gitu, Pak. Di sini, Pak, mungkin Bapak pernah ketemu di rumah mungkin. Nih, Pak. Pernah ketemu nggak nih, Pak? Di mana, Pak? Iya, temunya di tepi rawa tepi sungai, betul, Pak? Temunya di tepi rawa tepi sungai kalau di alam, Pak. Ini tumbuhan ini jangan anggap remeh, Pak. Dicari orang sekarang, Pak. Gitu ya, karena anti racunnya sangat tinggi, 95%, Pak. Gitu dia. Keladi tapi kayak ekor tikus gini bunganya, Pak. Gitu. Keladi tikus. Iya. Gitu ya. Dia bunganya agak aneh, Pak. Kayak ekor tikus gitu bunganya. Gitu. Ya. Jadi kalau udah ketemu ketiganya, diapakan lagi, Pak? Kita apakan lagi 3 tumbuhan ini. Begini cara mengolahnya, Pak. Saya ajarkan. Pertama temulawak dulu. Temulawak itu diambil, kupas, potong tipis-tipis, terus dikeringkan, Pak. Dikeringkan 5 sampai 7 hari. Tujuan mengeringkan ini adalah untuk membuang getahnya, Pak. Karena kalau getahnya dimakan dia bisa mengendap di ginjal. Dikeringkan dulu 7 hari. Kalau udah kering, Bapak lihat lagi ada jamurnya atau tidak. Jamur itu seperti bercak-bercak putih ya. Kalau nampak jamur dibuang, diulang lagi karena dipaksakan makan nanti bisa menjadi racun, gitu ya. Yang kedua, temulawak putih. Temulawak putih ini, Pak, yang kita cari adalah yang sudah berbunga merah seperti ini. Bunganya, Pak ya. Artinya yang sudah masak. Kalau belum berbunga merah, belum masak, Pak. Biasanya kalau kita tanam dari bibit itu, Pak, untuk sampai dia masak ini butuh waktu kira-kira sampai 2 tahun. Ya, dari bibit.
Kalau belum berumur tahun, berarti dia belum masa artinya. Kalau Bapak cari di pasar juga boleh, tapi pastikan tulang tengah ini warna ungu dia, Pak. Kadang orang di pasar yang jual murah, Pak, yang tepinya nih, yang putihnya. Padahal putih itu nggak boleh dikonsumsi, Pak. Gitu ya. Kalau konsumsi dia mengendap juga di ginjal. Dikeringkan seperti ini, kalau udah kering dilihat jamur atau tidaknya. Selanjutnya kletikus. Yang diambil itu daunnya, Pak. Daunnya yang diambil. Daunnya yang paling tinggi zat antioksidannya. Tumbuhnya biasanya di tepi rawa, tepi sungai gitu, Pak. Tapi kita mencari keladi ini agak hati-hati karena keladi itu banyak macamnya. Ada keladi air, keladi inilah, keladi itulah. Kalau cari hati-hati, Pak. Kalau ragu-ragu jangan. Kalau pengen pastinya bawa orang yang memang mengerti tanaman atau beli langsung ke toko tanaman lebih jelas. Kalau kita nanti tokonya selambir, gitu ya. Diambil daunnya dikeringkan seperti tadi. Kalau udah kering ketiga tumbuhan ini, kita timbang lagi, Pak. Kita atur takarannya. Temulawak itu misalkan kita timbang 3 kilo. Temulawak putih itu 1 kilo, kletikus itu setengah kilo. Jadi timbangnya 3, 1,5. Gitu ya. Terus dimasukkan dalam blender, Pak. Dihaluskan sampai tepung dia. Terus diayak. Tahu ya, Pak ya? Ayak. Gitu. Terus ampasnya dibuang. Hasil ayakan itu yang kita ambil. Nah, itu yang kita makan untuk membersihkan darah, Pak. Ya. Mencegah dan mengobati penyakit darah atau untuk orang perokok untuk membersihkan racun nikotin sama maternya. Sekarang cara konsumsinya lagi, Pak. Untuk orang nih masih sehat, belum kena penyakit diabetes, kolesterol, hipertensi, penyakit darah, ya, ingin membersihkan darahnya atau untuk menghilangkan candu bagi yang perokok, konsumsi serbuk itu sebanyak 250 mg atau seujung sendok teh, Pak. Kalau susah nakarnya beli aja kapsul kosong di apotek, isikan ke sana. 100 rupiah aku satu pak kapsul kosong itu. Isikan ke sana serbuk itu. Makan 1 kali sehari. Habis makan secara rutin berturut-turut sampai 60 stop atau 2 bulan. Itu gunanya untuk membersihkan darah kita, mencegah kita dari penyakit diabetes sampai 3 tahun ke depan. Jadi 2 bulan itu kita makan, Pak, gunanya adalah untuk 3 tahun. Seperti yang sebelum tadi, Pak, ibarat motor. Misalnya ganti oli sekali 3 bulan. Udah kotor ya, ganti yang baru. Begitu juga darah, Pak. Gitu ya. Udah banyak lemaknya, gulanya kita bersihkan selama 2 bulan, tapi nggak boleh putus, Pak. Nanti kira-kira 3 tahun lagi kita bersihkan lagi, gitu ya. Kalau untuk orang yang berokok itu minimal 2 bulan itu untuk sekali 2 tahun deh. Kalau untuk orang diabetes konsumsinya 3 kali sehari, pagi sama malam sampai gulanya turun. Ini udah mulai ngantuk kayaknya, Pak. Belum, Pak ya? Atau serius kali nih, Pak? Saya ngantuk ya, Pak. Ya. Jadi karena ini gunanya membersihkan darah, maka juga berfungsi untuk penyakit darah lainnya. Contohnya kolesterol. Ada bapak tadi yang suka kebas-kebas tangannya, yang suka sakit-sakit di pundaknya, itu karena ada penyumbatan pembuluh darah. Mungkin Pak waktu muda dulu, Pak, lari. Coba dulu waktu muda masih kuat, Pak. Coba sekarang lari, Pak, pasti sesak napasnya. Karena jantung itu udah disumbat lemak, Pak. Begitu dia. Makanya kita sesak kalau lari sekarang kan. Makanya kita butuh zat anti lipid tadi untuk mengoreknya gitu dia. Jadi kalau kolesterol tinggi, konsumsi yang saya bilang tadi 2 kali sehari, Pak. Biasanya 4 hari sembuh dia. Nanti reaksinya dia akan kayak narik-narik di sekitar tangan bagi yang suka kebas-kebas. Darah tinggi yang sering sakit kepala, yang sering sakit bawah di tengkuknya ini, konsumsi 2 kali sehari biasanya seminggu udah sembuh. Darah rendah yang sering sempoyongan, nggak stabil atau vertigo, Pak, konsumsi 2 kali sehari biasanya seminggu udah stabil. Sakit jantung ya. Kalau jantung itu agak berat, Pak, biasanya sampai 2 bulan. Asam urat. Nah, ada mungkin bapak di sini yang suka kakinya dipijakkan sakit-sakit, Pak. Kalau pagi itu nusuk-nusuk dia. Ya. Nah, asam urat itu terjadi karena ada penumpukan purin, Pak. Purin itu dapatnya di kacang-kacangan, di tempe, tahu, bayam, dan ubi, kangkung. Dia menumpuk di sini, Pak. Dia mengkristal kayak batu dia. Makanya kalau kita pijakkan nusuk-nusuk dia. Nanti dia batu itu, Pak, menyebar ke sendi, sini lutut, sini pinggang. Dia meradang membengkak namanya. Kalau ada bengkak itu namanya rematik lagi, Pak. Gitu ya. Kalau udah gini-gini dia, itu namanya rematik. Jadi kalau ada bapak asam urat sama rematik, konsumsi yang sudah tadi 2 kali sehari. Biasanya seminggu udah sembuh. Nyeri head. Nah, mungkin ada anak gadisnya atau istrinya sakit kali ketika boleh konsumsi ketika saja. Karena kan kurkumin itu anti nyeri. Stroke ya. Nah, kalau stroke ini kemana pengalaman, Pak, di daerah Asia itu dia. Itu dia konsumsi, dia sudah stroke setengah badan total. Konsumsi ini selama 2 bulan, alhamdulillah sembuh, Pak. Kalau stroke ringan biasanya 2 minggu. Kalau stroke sedikit saja ya, 2 minggu biasa. Nah, ini penyakit ini semua di darah semua, Pak. Betul nggak, Pak?
Makanya kalau kita ingin sehat, kita bersihkanlah darah kita, gitu ya, dengan yang saya ajarkan hari ini. Nah, kira-kira sebetulnya penjelasan saya, Pak. Kalau ada yang kurang paham, kurang mengerti, sekarang saya buka sesi-sesinya agak 3 menit karena udah malam, Pak ya. Silakan bagi yang mau bertanya. Saya sambil minum tuh. Ya. Ada yang mau tanya, Pak? Ya. Ini kita makan nggak ada efek sampingnya, Pak. Karena ini tumbuh-tumbuhan gitu kan. Kalau kimia dimakan nanti merusak hati dan ginjal. Tapi kalau ini aman, kita makan jangka panjang gitu. Yang kedua, misalkan kita punya sakit kolesterol, darah tinggi juga punya, asam urat juga punya nih. Makan satu obat 3 penyakit langsung disembuhkannya. Tapi kalau kimia satu-satu, Pak, metformin 1, amlodipin 1, ginkelamin 1, nanti lama-lama dimakan hati yang rusak. Tapi kalau ini aman dimakan jangka panjang, gitu dia. Yang ketiga, ini bukan berarti dia obat dewa bisa menyembuhkan banyak penyakit, bukan. Tapi karena 3 tumbuhan ini ada fungsinya masing-masing, ada perannya masing-masing, makanya bisa menyembuhkan penyakit ini semua. Tapi nggak boleh tinggal satu dua, Pak. Harus lengkap ketiga-tiganya, karena ini fungsi masing-masing, gitu ya. Makanya kalau bisa Bapak sekarang cari temu putihnya, kan bisa, Pak. Tanam mulai sekarang, nanti kan kira-kira 2 tahun dia berbunga, diambil gitu dia. Saya kali tikusnya kalau dalam itu sekitar rawa-rawa tepi sungai, gitu dia. Karena yang saya yakin ini memang besar sekali manfaatnya, Pak. Ya. Ada mau tanya, Pak? Ya, silakan, Pak. Mungkin di dinas kesehatan kalau ada mungkin obat itu bisa dibagikan ke masyarakat, Pak. Oh, yang udah dijadikan kapsul gitu, Pak ya? Oke. Di mana tempat penyeluruhannya mungkin dibagiin kalau dapat 1 orang 10 kapsul. Kan? Oke, Pak. Tapi nanti mereka bisa gratis untuk membuat sendiri. Oke. Memang di sini, Pak, ada nama kampung itu Bencah Lesung, tapi Bencah setelah dinya susah. Memang Bencah memang namanya. Gitu ya. Jadi mohon maaf nih, Pak ya. Kalau misalkan Bapak semua kira saya di sini saya melakukan penjualan produk, salah, Pak. Itu pertama. Saya ke sini tidak ada menjual produk. Saya kini hanya memberikan penyuluhan, gitu ya. Atau ada yang mengira gitu. Ini jual obat juga nggak ada, Pak. Saya ke sini hanya memberikan ilmu gitu. Yang kedua mungkin nih, Pak ya. Biasanya saya menyuluh itu, Pak, ada 3 tipe peserta biasanya, Pak. Pertama, saya ajarkan cara mengolahnya gimana. Saya ajarkan tumbuh-tumbuhannya apa gitu, Pak ya. Menakarnya gimana. Tapi memang kebanyakan dari kita mengolah itu agak Pak? Susah ribet, Pak. Nggak malas gitu, Pak ya. Gitu ya, susah ribet gitu. Atau yang mungkin kedua, salah satu bahannya bisa Bapak cari mungkin. Yang putihnya menunggu pula 2 tahun kan, tangkapan ditunggu gitu dia. Yang ketiga mungkin takut salah nanti kali tikusnya diracun pula gitu dia. Yang ketiga, Pak. Nah, yang ketiga ini yang paling parah nih, Pak. Merasa tidak butuh. Karena sekarang masih sehat. Kalau udah sakit nanti baru merasa butuh. Orang itu kalau sakit dia baru merasa butuh, Pak. Padahal gunanya untuk mencegah minimal sekali 3 tahun. Kalau misalkan Bapak nggak mampu ngolahnya, cari aja depotek sendiri, Pak. Yang udah dikapsulkannya. Gitu ya. Yang udah jadinya. Gitu dia. Gimana, Pak? Apa namanya, Dok? Di apotek, Pak. Namanya, Pak? Nah, kalau di apotek saya kebetulan nggak tahu juga namanya, Pak. Gitu ya. Tapi di apotek itu boleh Bapak tanya ada 4 hal. Ada empat hal yang perlu Bapak tanya sama orang apotek. Boleh catat silakan. Nanti ini yang dibawa ke apotek, Pak. Boleh silakan bagi catat ya. Jadi pertama, Bapak tanya sama orang apotek dulu. Tanya sama orang apotek lengkap nggak kandungannya. Itu pertama, Pak. Lengkap nggak kandungannya. Itu pertama. Ada tumbuh putih sama kritikusnya. Yang kedua ada kena kode BPOM-nya, Pak. Bapak sekarang hati-hati, Pak. Banyak yang ada kode BPOM. Kadang dia nggak ada kode BPOM-nya. Dituliskan pun bisa sekarang gitu ya. Yang ketiga, kalau kita muslim tentu harus ada kode halal ya dari MUI. Kadang obatnya bagus tapi ada unsur itulah ya. Yang keempat harus pas komposisinya 250 mg. Karena kalau tikus itu, Pak, kalau banyak dia bisa pingsan gitu. Karena tinggi sekali itu racunnya. Jadi kalau Bapak beli di apotek, harganya mungkin nanti 600-700, nggak lengkap salah satu saya bilang 4 ini jangan dibeli, Pak, rugi kita gitu ya. Tapi ngapain dibeli di apotek, kan bayar, Pak, uang pula sekian gitu ya. Baguslah diolah sendiri, kan saya ajarkan, Pak, manfaatnya besar gitu gitu ya. Kalau untuk orang mencegah 1 kali sehari sampai 2 bulan saja. Itu orang perokok gitu ya, yang ingin mengurangi atau membersihkan paru-parunya.
1 kali hari sampai 2 bulan gitu dia. Ya,